Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam devotion kali ini. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing dengan judul Finish Line atau garis akhir. Kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Garis bawah ini saudara, aku telah mencapai garis akhir. Perjalanan hidup kita atau perjalanan iman kita saudara, seringkali diibaratkan dalam sebuah maraton. Kita tahu bahwa maraton bukanlah jarak yang pendek, melainkan jarak yang jauh, jarak yang panjang. Dan dalam maraton pun kita harus pintar mengatur tempo, bagaimana kita berjalan dan bagaimana kita berlari saudara. Kapan kita harus berlari, kapan kita harus berjalan cepat, kapan kita harus berjalan, dan bahkan mungkin ada kapan kita harus berhenti untuk melakukan water break agar kita tidak dehidrasi saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita dan perjalanan iman kita saudara. Mungkin seringkali kita dapat berjalan cepat karena kita kuat, atau mungkin kita juga harus berjalan karena kita mulai kelelahan, dan bahkan mungkin kita harus berhenti sejenak karena kita sudah mungkin mulai kehilangan pengharapan. Namun pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencapai finish line atau garis akhir saudara? Rasul Paulus menjelaskan bahwa aku telah memelihara iman. Sangat jelas bahwa di sini dikatakan untuk mencapai garis akhir kita harus menjaga iman kita. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang sangat menarik bagi saya karena di sini menjelaskan seperti kata Rasul Paulus, bagaimana kita menjaga iman kita, saudara. Saya mengajak saudara membaca dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-10 dalam terjemahan New English Translation. Saya akan bacakan untuk saudara dan begini firman Tuhan. Because of the long distance you must travel, you get tired, but you do not say, I give up. You get renewed energy, so you don't collapse. Garis bawah ini saudara, but you do not say, I give up. Saudara, Tuhan berfirman karena Tuhan tahu bahwa seringkali manusia mungkin mengalami masa capek, masa lelah, dan bahkan mungkin tidak sedikit dari kita yang ingin melakukan namanya menyerah saudara. I give up. Dalam firman ini saya belajar bahwa ketika kita tidak menyerah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Saya belajar dua hal saudara dalam perjalanan iman. Yang pertama, seberapa jauh dan seberapa berat perjalanan iman kita, Tuhan selalu membimbing kita dan Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan proses yang melebihi dari kekuatan kita saudara. Dan yang poin kedua adalah, kita bisa berjalan, kita mungkin bisa beristirahat, namun tidak ada kata turning back, tidak ada kata menyerah dalam perjalanan iman. Perjalanan iman itu lurus saudara, maju ke depan dan bukan mundur. Jadi saudara, mari kita pelihara iman kita agar kita dapat mencapai garis akhir atau finish line. Ketika kita mulai kehilangan arah atau akal, mari kita minta hikmat kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan hikmat dengan penuh murah hati. Ketika kita mulai lelah atau mulai lemah, mari kita beristirahat dan minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan yang baru selama kita tidak menyerah saudara. No turning back. Dan saudara, janganlah pernah menyerah dalam keadaan, tetapi kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, apapun keadaan kita, saudara. Karena Tuhan pasti memberikan kekuatan baru agar kita tidak terjatuh. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.